Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam bagi teman-teman semua yang sedang menonton video saya kali ini. Video saya kali ini, saya akan coba menjelaskan kembali, coba mereview kembali apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya di kelas. Barangkali teman-teman semua perlu untuk belajar lebih lanjut dan semakin memahami sehingga bisa melakukan perhitungan untuk menentukan besar gaya batang dengan menggunakan Cremona. Baik, langsung saja. Di video kali ini, saya akan membahas tiga hal, yaitu cara menghitung stabilitas rangka, lalu cara menghitung besar reaksi tumpuan menggunakan persamaan kesetimbangan statis ya, dan juga terakhir untuk menghitung besar gaya batang dan menentukan jenis gaya batang tersebut menggunakan Cremona. Nah, eh, pada kali ini saya mempunyai dua bahan ajar yang akan saya berikan juga kepada kalian nantinya. Yang pertama, di sini ya bisa dilihat di kursor saya ada pedoman materi yang kedua ini ya judulnya. Karena yang pertama kalian sudah dapatkan. Nah, sekarang ada yang kedua dan ketiga. Nah, kedua dan ketiga ini sebetulnya lebih saling berhubungan, kan tetapi yang kedua lebih ke teoritis, eh, aturan-aturan secara umum. Ketiga, ya kalau yang materi ini yang ketiga ini merupakan eh, langkah-langkah secara eh, step by step benar-benar cara perhitungannya gitu ya. Nanti juga akan saya jelaskan lebih banyak di pedoman yang ketiga ini. Nah, eh, harapannya kalian bisa menonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, karena ini saling berhubungan, mari kita buka bersama saja. Oke, di sini bisa dilihat di file yang sebelah kiri. Asal kalian baca-baca saja untuk materi-materinya. Di sini ada rumus stabilitas yang harus kalian ingat-ingat, yang akan muncul nanti saat ulangan, yaitu rumus 2J M tambah R di sini. Bisa kalian lihat. Lalu ada hasil dari perhitungannya. Bila rumus tersebut adalah sama dengan, yaitu artinya struktur yang kalian hitung itu termasuk ke dalam struktur rangka yang stabil dan statis tertentu. Ini tuh kondisi ideal yang harus kita cari, di mana kalau kita harus dapat struktur yang seperti ini agar bisa kita hitung menggunakan persamaan kesetimbangan maupun menghitung dengan metode Cremona. Karena jika struktur kalian termasuk ke dalam yang 2J kurang dari M tambah R, sebetulnya strukturnya sudah stabil, tapi termasuk ke dalam statis tak tentu, di mana jika struktur tersebut statis tak tentu, itu memerlukan analisis lebih lanjut yang tidak mungkin bukan waktunya gitu ya, bukan tahapannya siswa SMK untuk mempelajari hal tersebut. Nah, ini sebagai materi yang kalian harus tahu saja. Jadi, syarat utama struktur itu harus stabil dan stabil statis tertentu, yaitu di mana kondisi pertama di sini. Jadi, ketika hitungan struktur kalian tidak stabil atau stabil statis tertentu, maka sudah tidak usah dilanjutkan struktur tersebut dan karena sudah memang bukan ranah kalian dalam menghitung struktur seperti itu. Oke, lanjut. Untuk teori dalam perhitungan reaksi tumpuan, saya akan meminta kalian menghitung dengan oke, untuk menghitung reaksi tumpuan pada sebuah struktur dengan persamaan keseimbangan statis itu harus memenuhi tiga persamaan yang sudah ada pada materi ini. Yang pertama ada sigma fx harus sama dengan nol atau semua jumlah gaya yang arahnya horizontal. Jika dikumulatifkan harus sama dengan nol. Jadi setiap beban arah horizontal dan reaksi tumpuan arah horizontal itu harus sama dengan nol, yaitu jumlah gaya horizontal artinya. Selanjutnya, sama sigma Fy sama dengan nol, yaitu setiap gaya yang arahnya vertikal maupun itu beban ataupun reaksi tumpuan
jika dijumlahkan harus sama dengan nol dengan hubungan yaitu VA tambah VB, jadi dua reaksi tumpuan arah vertikal harus mampu menahan total beban vertikal yang biasanya arahnya ke bawah gitu ya. Jadi biasanya reaksi itu arahnya ke atas. Selanjutnya ada persamaan sigma momen atau jumlah momen di salah satu titik di suatu titik harus sama dengan nol. Di sini tuh sigma momen ini lebih ke persamaan untuk menentukan salah satu reaksi vertikal dalam salah satu tumpuan, yaitu kalian bisa menentukan VA dulu atau VB dulu. Nanti akan saya jelaskan cara perhitungannya. Dan jika sudah didapatkan salah satu, selanjutnya maka kalian bisa melanjutkan dengan sigma FY yang akan didapat yang untuk mendapatkan eh, salah satu reaksi tumpuan yang belum diketahui. Oke, selanjutnya ada aturan yaitu beberapa eh, tanda atau arah arah gaya yang disimbolkan dalam notasi tertentu. Yang pertama, jika gaya itu arah ke kanan, maka harus bernilai positif gitu ya, arahnya ke kanan, simbolnya positif. Lalu kalau arahnya ke kiri, baru negatif. Ini untuk horizontal. Yang kedua, untuk vertikal itu kalau ke atas positif, kalau ke bawah yaitu negatif. Dan selanjutnya untuk momen, kalau berlawanan jarum jam, nilainya positif. Kalau ini kebalik ya. Kalau berlawan jarum jam ini negatif. Kalau searah jarum jam ini nilainya positif. Jadi untuk eh, momen sendiri biasanya kita mengikuti arah jarum jam agar nilainya positif. Gitu. Oke, selanjutnya langsung ke perhitungan dengan metode Cremona di materi yang ini. Nah, untuk pengertian dan lain bisa bisa kalian baca sendiri. Nah, sebelum ke Cremona, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, kalian pertama harus eh, menghitung terlebih dahulu stabilitasnya dan memang harus bersifat stabil statis tertentu. Lalu menghitung reaksi tumpuan dengan persamaan kesetimbangan dan semua beban eksternal harus sudah diketahui besar dan arahnya. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa kalian baca sendiri di sini, urutannya seperti apa, dan ini terakhir rangkumannya. Nah, ini tuh satu pedoman yang akan kalian dapatkan. Untuk di sini kan belum ada langkah-langkahnya bagaimana. Nah, kalau kalian bingung gitu ya, Pak, cara benar-benar step by stepnya seperti apa cara menghitungnya. Ada di pedoman yang satu lagi yang ada di sini, yang pedoman materi ketiga. Oke, yang ini kan pedoman materi 2 ya di sini ya. Bisa kalian secara teoritis baca-baca. Nah, untuk pedoman yang ini, pedoman materi 3, baru ini masuk ke langkah-langkahnya. Mari kita coba aja di sini. Oke, di sini diawali sama teori-teori yang sama kayak materi sebelumnya sebetulnya. Cuman lebih kayak dirangkum aja untuk teori stabilitas pakai ini gitu ya, rumusnya. Untuk reaksi tumpuan pakai rumus yang ini gitu ya. Nah, ini lebih ke rangkuman-rangkuman aja lah. Kayak prasyarat. Kan sebelum kita ngegambar kremona harus ditentuin dulu ya skalanya. Biasanya kita di kelas gitu kita pakai skala 1:50. Biar kaliannya juga bisa eh, lebih mengerti lagi terkait skala, apalagi di gambar teknik juga skala tuh pasti sangat berpengaruh lah. Kalian pasti banyak eh, berhubungan sama skala. Jadi semoga kalian semakin paham dengan dicobanya skala 1:50. Karena kalau 1:100 kan gampang ya, angkanya sama. Nah, artinya 1:50 nih, bisa kalau kalian lupa gitu ya, di sini kalau di Cremona ini bisa didefinisikan sebagai setiap 1 senti yang kalian gambar itu mewakili 50 kilogram. Jadi kalau ada beban 200 kilogram, berarti kalian bisa secara hitungan gitu, bisa 200 bagi 50 aja atau hasilnya pasti 4 senti. Nah, makanya 4 senti tersebut yang kalian gambar itu akan mewakili 200 kilogram nantinya.
Seperti itu contohnya. Oke, untuk langkah selanjutnya pasti kayak setiap titik simpul dihitung persatu persatu, penggambaran harus searah jarum jam atau berlawanan jarum jam dan harus konsisten. Jadi setiap ketentuan yang kalian hitung gitu ya harus konsisten dari awal sampai akhir. Kalau kalian menghitung dari awal berlawanan jarum jam, maka analisis dalam setiap titik simpulnya harus berlawanan jarum jam terus gitu ya. Nah, di sini juga ada aturan juga kalau arah yang plus itu yang ke kanan, ke atas, atau searah jarum jam ini direkap aja disimpulkan biar kalian gak lupa. Nah, ini langkah-langkahnya. Bisa kalian baca sendiri. Nah, baru di sini ada mulai contoh perhitungan. Di sini saya setiap halaman udah kasih prasyarat biar kalian setiap perhitungan itu gak lupa gitu tentang apa aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam penggambaran Cremona ini gitu. Di sini saya buat contoh perhitungan yang cukup mirip sama ulangan kemarin. Jadi semoga kalian bisa mengerjakan bila nanti ada remedial ke depannya. Nah, di sini saya punya rangka. Saya udah kasih huruf sebagai notasi titik simpul. Saya kasih angka sebagai penanda ini batang satu, batang dua, batang tiga, dan selanjutnya. Dan saya juga kasih dua simbol tumpuan yang kalian harusnya sudah tahu pada materi sebelumnya. Nah, jika nanti kalian sudah mempunyai soal, mempunyai gambar seperti ini, yang pertama kalian lakukan biasanya kan ditanya untuk periksa stabilitas rangka. Nah, baru kalian mulai perhitungan dari awal itu dari sini. Kalian hitung jumlah titik simpul yang ada pada rangkanya atau notasi A, B, C, dan huruf-huruf lainnya. Kalian hitung aja misalkan di sini ya. Kita coba. Di sini ada A, B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi A sampai H itu ada 8 titik simpul totalnya. Nah, selanjutnya kalian hitung jumlah batangnya untuk M. Di sini sebetulnya kalian nggak usah hitung ya, karena udah dinotasiin setiap batangnya, udah pakai angka-angkanya. Lihat aja angka terbesar, ataupun kalian mau hitung satu persatu boleh, bebas. Kalau cara cepatnya lihat angka terbesar yang ada di gambar, yaitu 13, dan itu berarti jumlah total batang yang ada pada rangka atap ini, gitu. Nah, terakhir untuk R atau reaksi tumpuan, di sini kan karena hanya ada roll dan sendi, maka karena sendi mampu menahan dua arah ya, dan roll menahan satu arah, berarti 2 tambah 1 yaitu 3. Maka jumlah reaksi tumpuan R ini sama dengan 3. Nah, setelah kalian ketahui semua, nanti kalian tulis juga ya diketahui bla 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 kayak gini. Nah, baru kalian hitung ke rumusnya. Jadi kalian tahu jumlah simpul tuh yang berapa, M tuh berapa gitu. Nah, baru kalian masukin J-nya tadi 8, 2 kali 8, 16. M-nya tadi 13 ditambah M tambah R, M tambah 13 tambah 3, 16. Nah, di sini kita dapat 16 sama dengan 16. Ini tuh oke. Oke itu apa? Rangka ini yang saya gambar di sini, rangka yang saya jadikan soal ini, itu sudah memenuhi syarat stabilitas. Maka rangka tersebut termasuk dalam struktur stabil statis tertentu. Sehingga eh, kalian bisa melakukan perhitungan lebih lanjut menggunakan metode Cremona ataupun pertama-tama menghitungi reaksi tumpuan menggunakan ini dulu persamaan kesetimbangan statis. Nah, jika syaratnya nggak oke, kalian nggak perlu lanjut, tapi pastinya saya pasti kasih soal yang syaratnya bakal oke gitu. Karena kan tujuannya kita kan bakal menghitung reaksi tumpuan dan mencari gaya batang menggunakan Cremona seperti itu. Oke, selanjutnya di sini eh, reaksi tumpuan. Tadi kalian sudah bisa menghitung stabilitas rangka. Pastinya gampang. Harusnya kalian bisa jawab. Apalagi yang memperhatikan di kelas, ditambah menonton video ini gitu ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu kalian harus mencari reaksi tumpuan. Saya akan minta kalian untuk menghitung dengan persamaan kesetimbangan statis. Jadi nggak cuman
semua beban dibagi dua, nggak gitu doang. Biar kalian bisa ingat di materi sebelumnya juga terkait kesetimbangan. Ini tuh cara yang sama yang pernah kalian coba hitung pada struktur balok eh, untuk mencari reaksi tumpuan sendi dan roll. Ini tuh sama aja sebenarnya. Nah, di sini kita coba bagi dulu split duplicate. Bentar ya. Oke, soalnya biar ada di sebelah sini. Biar saya sambil menjelaskan. Oke, di sini kan ada tiga ya di materi sebelumnya. Sigma fx, sigma fy, dan juga sigma moment. Yang pertama kalian cari, yang gampang dulu aja, sigma fx, yaitu seluruh gaya horizontal yang ada pada struktur ini harus sama dengan 0. Di sini yang arahnya horizontal kita lihat ada apa aja. Pertama di sini ada P1, di sini selanjutnya di sini ada HB. Itu aja cuman dua. Jadi P1 ditambah HB itu harus sama dengan 0. Nah, makanya di sini kita lihat, oke, di sini P1 kan keseluruhan ya, P1 tambah HB harus sama dengan 0. Tapi di sini kita lihat arahnya. Untuk P1 itu arahnya ke kanan, maka di sini positif udah nggak usah dikasih simbol lagi. Sedangkan di sini HB arahnya ke kiri, yaitu negatif. Sebenarnya ini kan gini ya, P1 tambah negatif HB. Harusnya kalian matematika kayak gini udah ngerti lah ya. Jadi ketika positif ketemu dikalikan negatif, maka hasilnya kan negatif ya. Jadi langsung aja P1 dikurang HB harus sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. Di sini udah sesuai P1 kurang HB sama dengan 0. Nah, asal usulnya dari mana? Asal usulnya itu dari sini, dari gambar sebelah kiri ini. Gitu. Nah, kalian masukin yang udah diketahui. Di sini yang diketahui cuman ada satu aja, yaitu P1 sama dengan 150 kg. Nah, pasti kalian disuruh cari HB-nya. HB-nya tulis aja di sini 150 minus HB sama dengan 0. Nah, di sini kalian tinggal pindah ruas aja. Yang di sini asalnya negatif HB, ketika pindah luas ke kanan jadi positif HB, dan 150-nya diam aja. Jadi HB itu pasti sama dengan 150. Jadi HB sama P1 itu sebenarnya sama, cuman beda arahnya aja karena P1 memberikan beban, HB itu memberikan reaksi. Nah, setiap aksi dan reaksi kan harus sama dengan 0 ya total. Nah, jadi ada kesimpulannya di sini. Maka didapat reaksi tumpuan sendi pada HB ini ya, pada titik B ini, arah horizontal, yaitu 150 gitu. Ini yang pertama untuk sigma fx. Yang kedua untuk sigma fy. Nah, untuk sigma fy, kalian tinggal sama aja kayak yang horizontal, cuman beda arahnya. Lihat, lihat gaya-gaya sama reaksi yang arahnya vertikal. Oke, kita coba di sini. Lihat, di sini ada arah vertikal tuh apa aja beban. Di sini ada P2 400 kg, P3 200 kg, P4 100 kg. Nah, itu beban. Lalu ada reaksi di setiap tumpuannya arah vertikal. Yang pertama, di titik A ada VA, di sini ada VB. Nah, coba kita gambarkan ini di sini. Saya akan buat di sini berurutan searah jarum jam ya. Jadi dari sini ke sini. Di sini kita mulai dari VA. Arahnya ke atas VA, maka nilainya positif. Karena positif nggak perlu ditulis di sini. Jadi nggak perlu ditulis kayak gini, nggak perlu. Jadi udah langsung aja VA gitu. Nah, selanjutnya di sini P2 400 itu negatif di sini karena arahnya ke bawah. Begitu pula dengan P3 dan P4 dengan nilainya masing-masing di sini 200 100. Kalian tulis-tulis aja. Nah, kalian karena sigma FY ini belum bisa diketahui di awal gitu ya. Karena kalian perlu mencari VA
dan kalian perlu mencari VB. Karena soalnya pasti kalian disuruh mencari reaksi tumpuan gitu. Ini yang bakal kalian cari terlebih dahulu. Nah, kalian cari VA VB-nya dari mana? Pakai persamaan sigma momen. Oke, baca di sini. Sigma momen A itu dipakai ketika kalian mau mencari VB terlebih dahulu. Atau kalian boleh bebas pengen menggunakan sigma di titik B dulu. Tapi yang kalian dapatkan nanti dapat nilai VA terlebih dahulu. Di sini saya udah buat dua kotak yang masing-masing menggunakan persamaan yang berbeda. Jadi di kotak yang pertama di sini ya, di kotak satu ini kotak dua. Di sini tuh menggunakan persamaan sigma MA agar yang didapat terlebih dahulu VB sehingga nanti setelah VB dicari VA. Nah, yang kedua di sini sigma MB. Nanti yang kalian dapatkan pasti bakal VA dulu, baru nanti kalian dapatkan VB-nya berapa. Nanti kalau ulangan di kelas gitu, kalian bebas mau pakai sigma mana dulu. Yang penting pasti hasilnya kan ini sama ya nih 275, ini 275. Hasilnya pasti sama. Yang penting kalian ngerti dan nggak salah nih. Nah, apa yang harus dimengerti? Kita coba di sini ya. Oke, kita coba pakai sigma MA dulu di sini. Sigma MA. Nah, apa sih yang harus dimasukkan ke dalam sigma MA ini? Semua beban-beban yang ada di struktur ini yang memiliki jarak. Nah, di sini kita lihat ya, sigma MA sama dengan 0. Nah, itu tuh ada apa aja nih? Semua yang ada di sini itu yang harus kalian hitung. Nah, ini tuh dapatnya dari mana, Pak? Nih, kita lihat ya. P2 kali LP2. Nah, ini artinya apa, Pak? P2 itu kan di sini ya beban 400 kg ke arah bawah nih. 400 dikalikan dengan jaraknya. L itu jarak atau length. Ini jarak. Ini tuh jarak. L itu jarak. Nah, L itu jarak. Nah, kenapa sih Pak LP2? Karena setiap beban itu memiliki jaraknya masing-masing. Jadi saya notasiin jaraknya dari P2, ini LP3 jaraknya dari P3, LP4 pun sama jaraknya dari P4. Nih, cara lihatnya gimana Pak? Nih, kita lihat P2 di sini. Lihatnya itu jaraknya yang sini. Berarti kan 300 ya atau 3 meter. Kalian bisa tuliskan aja langsung di sini. 3 aja gitu. Nggak usah 300 biar kalian ngitungnya nggak banyak. Nah, kalian hitung aja 400 kali 3 berapa? Berarti kan 120. Tulis. Selanjutnya ada yang punya jarak mana lagi? Nih, di sini ada P3. P3 jaraknya berapa? Jaraknya 300 tambah 300. Berarti kan 600 atau 6 meter. Kalian tulis 200 kali 6. Sama di sini juga P4. P4 bebannya 100. Nah, dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya 9 karena 300 tambah 300 tambah 300 900 atau kalian tulis 9 aja. Nah, terakhir di sini ada VB. VB ini jaraknya totalnya ya dari ujung ke ujung atau bisa kalian lihat di sini di gambar yang ini nih 12 1200. Nah, bisa kalian tulis aja VB kali 12. Nah, sekarang kita coba eh, pahami aturan tanda positif negatifnya. Nah, soalnya masih banyak yang keliru. Nah, kenapa sih Pak di sini VB-nya negatif? Tapi di sini positif-positif. Kita lihat di sini. Kita tentukan titik tinjaunya di sini kan MA ya, MA. Nih, berarti kita lihat ini tuh titik tinjau MA di sini. Setitikin. Kalian lihat di sini. MA. Nah, kalian lihat P2 ini menuju ke MA tuh gimana arahnya? Kan gini ya ke bawah. Terus jaraknya ke kiri gini ya. Berarti kan kalau dia muter tuh gini. Nah, arahnya ke sini. Itu kan searah jarum jam. Jika searah jarum jam maka nilainya positif. Selanjutnya P3 di sini. P3 pun sama, arahnya ke bawah dan ke kiri menuju titik A. Kalau ini misalkan gede kayak gini. Ini tuh arahnya tetap searah jarum jam. Di sini juga P4 sama, ke sini arah jarum jam. Nah,
Positif semua kan? Ini positif, ini positif, ini positif, ini negatif VB. Nah, Pak, kenapa VB-nya negatif? Kita lihat. VB itu di titik ini arahnya ke atas. Maka jika dia mau menuju titik A, titik tinjau kita, dia tuh kan ke atas, terus dia ke kiri. Nah, arah ini kan ya berlawanan jarum jam. Nah, jika berlawanan jarum jam, maka nilainya negatif, gitu. Nah, jangan lupa nih, ada di poin mana nih? Poin D dan poin E nih, bisa kalian baca. Plus atau positif searah, negatif berlawanan. Nah, kalian ingat-ingat. Nah, itu buat aturan positif negatifnya. Semoga kalian paham. Ketika sudah positif negatifnya sudah betul, kalian bisa langsung hitung di sini. 4 kali 3 12, 2 kali 6 12, 1 kali 9 9. Di sini VB kali 12 kalian tulis dulu aja negatif 12 VB kayak gini. Oke. Nah, selanjutnya yang masih negatif bisa kalian pindah ruasin terlebih dahulu biar hasilnya positif semua di sini. Kan sama dengan 0, kalian pindahin ke kanan jadi positif kan? Kalian harus sudah tahu itu. Nah, di sini hasilnya ada di bawah. Saya pindahin aja ini di sini. Sama aja hasilnya. Kalian tambahin 12 tambah 12, 24 tambah 24 tambah 9, berarti kan 33 ya. Di sini 3.300 dapat. Nah, kalau udah 12 VB sama dengan 3.300, baru kalian hitung lagi dibagi 12 biar ini sisa VB aja. Nah, maka di sini kan bagi 12, 3.300 bagi 12 hasilnya 275 kg. Ini besar reaksi tumpuan arah vertikal di titik B kalian dapat. Hasilnya 275. Udah sesuai ya sama teori yang saya kasih tahu. Kalian pakainya sigma A, dapatnya VB dulu. Di sini dapat VB-nya terlebih dahulu. Selanjutnya apa-apa kalau udah dapat VB, nanti kalian masukin ke sigma FY yang tadi. Ini nih, sigma FY yang ini kan belum selesai kalian hitung. Baru kalian masukin yang udah diketahui. Kan kalian teh yang belum diketahui tadi dua ya, VA dan VB nih. VA dan VB. Nah, sekarang kalian udah tahu VB-nya. Kalian masukin VB-nya di sini. Positif 275. Gini, set 275. Pak, kenapa positif? Ingat lagi, arahnya ke atas, teman-teman. Jangan lupa, arahnya ke atas. Jadinya positif. Di sini tinggal carinya VA. Kalian hitung dulu aja di sini. 400 kurangi 200, 600. Kurangi ini 700. Nah, 700 minus 700 ditambah 275. Kalian hitung dapatnya berapa, hasilnya pasti segini. Kalian punya utang 700 perak. Kalian bayar 275. Kalian pasti masih sisa utang minus. Nah, segini 425. Di sini minus sama dengan 0. Kalian bisa pindah ruasin lagi. Didapat hasilnya VA 425. Dapat. Nah, ini untuk salah satu nomor soal nanti di ulangan. Kalian udah dapat untuk nomor yang ditanyakan perhitungan reaksi tumpuan. Jadi harapannya untuk kedepannya kalian udah bisa gitu ya ngejawab soal yang saya berikan nanti untuk pertanyaan menghitung reaksi tumpuan. Nah, Pak, untuk sigma MB ini gimana, Pak? Ini caranya sama aja, cuman beda titiknya aja, beda titik tinjau. Nah, tadi kan di sini nih kita lihat di gambar, titiknya di A. Kalian kalau sigma MB itu titik tinjaunya di B. Kalian tinggal titikin aja B-nya kayak gini. Langkah-langkahnya tetap sama. Kita lihat beban dikalikan dengan jaraknya. Nih di sini P4, LP4. Ke yang terlebih dekat dulu aja, jangan jauh-jauh. Di sini kita lihat paling dekat dengan titik B. 100 P4 nih. Dikalikan 3 di sini sama. Nah, terus P3 dikalikan 6 di sini. 200 kalikan 6, 300 tambah 300. Di sini P2 400 dikalikan 9 tambah VA dikalikan 12 totalnya. Nah, kalian
masih bingung lagi tentang arahnya, berarti kalian di penjelasan sebelumnya nggak ngerti, nggak memahami apa yang saya jelaskan. Nah, untuk harga positif negatif di sini atau notasi positif negatif, aturannya tetap sama. Kalau berlawanan negatif, kalau searah pasti positif. Ini kita lihat P4 di sini kenapa negatif, Pak? Kita lihat P4 ke bawah menuju titik tinjau B. P4 ke bawah terus ke kanan. Nah, kan muternya gini ya. Berarti kan arahnya berlawanan, maka nilainya negatif. Begitu pula dengan P3, P4 sama, tiga-tiganya negatif. Makanya di sini negatif, negatif, negatif. Di sini positif VA-nya karena VA-nya ke atas menuju titik B searah jarum jam gitu. Jadi hasilnya positif buat VA. Selanjutnya kalian hitung seperti biasa aja. Nanti kalian dapatnya VA dulu. Pasti dapat VA dulu. Baru kalian masukin lagi ke rumus FY biar dapat satu lagi VB. Udah beres gitu. Nanti kalian nggak akan saya tentuin buat milih MA atau MB. Kalian tentuin aja salah satu bebas yang kalian mengerti gitu ya. Kalau kalian bingung sama simbol positif negatifnya, kalian pakai persamaan yang positif negatifnya, kalian pahami gitu ya. Boleh pakai MA, boleh pakai MB, sama aja hasilnya pun sama. Kalian bisa lihat di sini. Yang penting kalian bisa mengerjakan kayak gitu. Nah, untuk video pertama ini saya akan membahas itu aja dulu, syarat stabilitas dan menghitung reaksi tumpuan. Nah, kalian eh, selanjutnya bisa menonton video satu lagi untuk menggambar Cremona yang kalian benar-benar bingungin. Kalian tuh bisa ngegambar, cuman suka lupa lagi. Nah, nanti saya bakal kasih cara-caranya, step by stepnya lagi, supaya kalian bisa ingat dan kalau di video mah bisa kalian terus-terus putar-putar ulang gitu ya. Jadi semoga videonya kalian tonton sampai akhir. Nanti kalian tonton juga video kedua buat cara penggambaran kremonanya gitu. Oke, untuk sekarang cukup dulu nih. Waktunya kalian sudah 32 menit. Semoga kalian 32 menit menonton full gitu ya. Paling nanti juga 32 menit. Jadi saya full ngejelasin hanya sejam. Tuh, dibandingkan di kelas, sejam itu saya bisa ngejelasin kalian sejam. Maka seharusnya kalian juga bisa menjawab soal juga sejam. Karena saya ngerjain pasti lebih cepat dari itu, maka kalian mempunyai waktu yang lebih lama seharusnya bisa gitu ya. Semoga kalian nonton video selanjutnya, oke? Ini untuk tutorial yang pertama. Oke, cukup.